Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada bab kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq kali ini, kita akan membahas mengenai pengangkatan sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Ketika itu, sebagian besar penduduk Jazirah Arab telah memeluk Islam. Akan tetapi, kaum muslimin segera menghadapi masalah yang sulit karena kaum Ansor dan Muhajirin menghendaki pemimpin dipilih dari salah satu di antara mereka. Keadaan itu dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa saat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu tempat pertemuan penduduk Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kaum Ansor akhirnya sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mendengar adanya pertemuan itu. Mereka berdua segera bergegas menuju Saqifah Bani Sa'idah disertai Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berbicara di hadapan mereka. Ia merinci jasa dan kebaikan kaum Ansor. Akan tetapi, Abu Bakar As-Siddiq juga menekankan keistimewaan kaum Muhajirin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Muhajirin telah menerima agama Islam pada saat banyak orang lain menentangnya. Mereka tidak takut oleh kecilnya jumlah mereka dan besarnya jumlah musuh mereka. Oleh karena itu, pemimpin selayaknya dipilih dari salah satu di antara mereka. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq berseru, "Saya akan menyetujui salah seorang dari kalian. Pilih dari dua orang ini." Seraya menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Akan tetapi keduanya berkata, "Tidak, kami tidak bisa melebihkan diri kami daripada engkau dalam hal ini. Engkaulah yang paling baik di antara kami." Akhirnya, semua golongan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang bijaksana serta dapat diterima semua golongan. Kaum muslimin kemudian berbondong-bondong membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya. "Saudara-saudara, saya bersumpah kepada Allah bahwa saya tidak pernah mendambakan keamiran. Saya juga tidak pernah berdoa kepada Allah agar Dia menganugerahkan keamiran kepada saya. Saya tidak akan mampu melaksanakan tugas berat ini tanpa pertolongannya. Sekarang, saya telah menjadi pemimpin kalian. Orang yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat dalam pandangan saya, dan saya akan menjamin hak-haknya jika Allah menghendaki. Orang yang kuat akan menjadi lemah dalam pandangan saya, dan saya akan merebut hak-haknya jika Allah menghendaki. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila saya mengingkari Allah dan Rasul-Nya, jangan ikuti saya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua." Secara umum, dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan dua faktor utama. Satu, menurut pendapat umum, pada waktu itu seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan. Di antaranya yaitu, 1. Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq selalu ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhalangan. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, itu tadi adalah bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment,
subscribe.